Coba lihat, benda ini seperti batu bata. Itu memang batu bata, tapi bukan batu bata biasa. Itu adalah cetakan emas sebuah keluarga bangsawan kuno. Tinggal dimasukkan ke dalam cetakan, untuk dijadikan emas batangan yang bisa dibawa kemana-mana. Para ahli memperkirakan. Hal itu membuat para pemburu harta karun sangat senang. Seperti kata pepatah, di mana ada asap, di situ pasti ada api. Di sekitar sini, pasti ada harta karun yang berkaitan dengan cetakan itu. Jadi, mereka melakukan pencarian di seluruh hutan. Seperti yang disebutkan di episode sebelumnya, di sebuah sungai di Paraguay, para pemburu harta karun ini menemukan penutup hidup perunggu pada zaman kerajaan Inca. Begitu melihatnya, seorang arkeolog menyebutkan sebuah lokasi. Konon katanya ada banyak harta karun dari zaman kerajaan Inca yang terkubur di sana, dan salah satunya adalah penutup hidup perunggu itu. Begitu mendengarnya, mereka langsung berangkat ke Trinidad untuk melakukan pencarian. Dengan menggunakan drone, mereka menemukan sesuatu di hutan. Mereka langsung menggeledah area itu. Setelah membersihkan rerumputan, mereka menemukan setumpuk batu bata. Di antara batu bata itu, ada juga cetakan yang kita bahas di awal video. Setelah itu, mereka membagi hutan ini menjadi 10 area. Mereka membagi tugas, dan langsung mulai mencari lagi menggunakan pendeteksi logam dan radar ultrasonik. Setelah melakukan pencarian besar-besaran, mereka menggali tanah, tapi yang mereka temukan adalah sarang semut. Semut yang secepat kilat itu langsung masuk ke celana Kapten Ron. Kapten Ron yang panik langsung membuka celananya. Untungnya, tak ada satupun yang tergigit. Melakukan pencarian di hutan, mereka masih belum menemukan petunjuk apapun. Mau tak mau, Kapten Ron mengajukan sebuah strategi yang lebih berisiko. Total penjualan tahunan barang-barang antik di pasar gelap di seluruh dunia mencapai 8 miliar dolar. Amerika Selatan adalah salah satu wilayah yang paling umum. Jadi Kapten Ron meminta timnya untuk berpura-pura menjadi pembeli barang antik untuk mencari informasi di pasar gelap. Karena orang-orang di pasar gelap itu pasti tahu dari mana benda-benda seperti itu berasal. Jadi mungkin mereka bisa mendapatkan petunjuk yang berkaitan dengan harta karun zaman kerajaan Inca. Begitu mendengarnya, semua anggota tim langsung menyetujuinya. Dan mereka langsung melakukan persiapan. Mereka akan pergi ke pasar gelap. Jadi mereka memasang kamera mini di topi. Jeremy memasang sebuah kamera mini di topinya. Bahkan jika diperhatikan baik-baik, kameranya tetap tak kelihatan. Sekitar 2,5 tahun untuk berlatih hingga seperti ini. Keesokan harinya, mereka berhasil masuk ke pasar tujuan. Setelah melewati beberapa gang, mereka masuk ke sebuah ruangan kecil yang gelap. Kalau ada bahaya, mereka pasti tak akan bisa melarikan diri. Jeremy tak basa-basi. Dia langsung berkata, kalau mereka ingin membeli barang zaman kerajaan Inca. Pria itu mengeluarkan sesuatu yang dibungkus koran. Terlihat sebuah patung logam kerajaan Inca. Tapi begitu melihatnya, Kok langsung tahu kalau ada yang tak beres dengan matanya. Itu palsu. Pria itu kemudian mengeluarkan benda lain. Jeremy membukanya. Itu adalah perak murni, yang di atasnya tertulis tanggal pembuatan dan sebuah simbol. Kok berpikir, kalau perak itu dibuat dengan cetakan yang sebelumnya mereka temukan. Karena bentuknya sama persis, jadi itu adalah benda yang mereka cari. Begitu mengetahui harganya 10.000 dolar, Jeremy bertanya. Pria itu adalah seorang ahli. Informasi yang keluar dari mulutku juga ada harganya. Itu artinya rencana mereka gagal. Jadi mereka berpura-pura tak membawa cukup uang dan berkata akan kembali besok. Kau datang tanpa membawa uang? Jangan membuang-buang waktuku. Tidak, tidak. Kalian harus membeli sesuatu. Karena kalian sudah membuang-buang waktuku. Tidak, tidak. Kalian tak boleh pergi. Di sisi lain, Kapten Ron berkali-kali menelepon Kok, tapi tak ada jawaban. Mereka baru kembali pukul 9.30 malam. Akhirnya, Kapten Ron merasa lega. Jeremy menjelaskan bahwa mereka akan ditahan kalau tak membeli apapun. Dia mengeluarkan uang 1.000 dolar untuk membeli informasi dari pria itu. Pria itu berkata bahwa perak itu milik para Yesuit yang ditemukan di Santa Ana, Argentina, tepatnya di seberang sungai Parana. Menurut Jeremy, pria itu memang tak profesional, tapi petunjuk yang mereka dapatkan cukup berharga. Mereka kemudian langsung menyeberangi sungai untuk pergi ke Argentina. Sebelum berangkat, mereka meminta seseorang untuk mendoakan mereka. Karena sungai Parana adalah salah satu sungai yang paling berbahaya di dunia. Sungai itu melintasi 3 negara, juga dekat dengan pelabuhan dan hutan. Jadi banyak penyelundup, serta pengedar narkoba. Jadi perjalanan ini akan sangat berbahaya. Dan mereka mencoba mempercayai tahayul untuk memberanikan diri. Berhasil menemukan harta karun kerajaan Inca yang legendaris. Sampai jumpa lagi.